Perkenalkan, aku Gesya Olivia Marindasari dari D3 Fisioterapi Poltekkes Surakarta dengan NIM P27226024022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai anatomi jantung dan fungsinya. Sebelum kita masuk ke bagian-bagian jantung, kita harus mengenal dahulu apa itu jantung. Jadi, jantung merupakan organ utama dalam sistem kardiovaskular. Bagian-bagiannya bekerja sama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung terus-menerus mengirimkan oksigen ke sel-sel tubuh dan membuang zat-zat sisa. Dan jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri pada tulang dada atau sternum. Lalu berikut ada gambaran mengenai bagian-bagian jantung. Bagian jantung yang pertama adalah perikardium. Jantung berada dalam rongga berisi cairan dengan sebutan rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini memiliki sebutan perikardium. Pada gambar anatomi jantung, tampak perikardium berada pada bagian tengah. Perikardium ialah sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu epikardium yang merupakan lapisan terluar, lalu ada miokardium yaitu lapisan tengah, dan endokardium yaitu lapisan dalam. Apabila tidak menjaga kesehatan jantung, perikardium ini bisa meradang sehingga menyebabkan perikarditis. Sementara, apabila bagian endokardium dan miokardium yang meradang, Anda akan mengalami endokarditis atau miokarditis. Bagian jantung yang kedua adalah serambi atau atrium. Bagian serambi atau atrium merupakan bagian jantung atas yang terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Pada gambar anatomi jantung, tampak serambi berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian atas. Yang ketiga adalah bilik atau ventrikel. Sama seperti serambi, bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bawah yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sementara itu bilik kiri merupakan bagian untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Dinding bilik jauh lebih tebal dan berotot ketimbang serambi karena bekerja lebih keras untuk memompa darah baik dari jantung ke paru-paru maupun ke seluruh tubuh. Pada gambar anatomi jantung, tampak ventrikel berada pada sisi kanan dan kiri jantung bagian bawah. Jantung selanjutnya yaitu adalah katup. Jantung memiliki 4 katup yang menjaga aliran darah supaya mengalir ke satu arah. 4 katup tersebut yaitu katup trikuspid yang memiliki fungsi untuk mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Lalu katup yang kedua adalah katup pulmonal yang berfungsi untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Lalu katup yang ketiga adalah katup mitral yang memiliki fungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Lalu katup yang terakhir adalah katup aorta yang memiliki fungsi untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen dari bilik kiri ke aorta atau arteri terbesar pada tubuh. Pada beberapa orang, katup jantung mungkin tidak berfungsi semestinya sehingga menyebabkan penyakit katup jantung. Jantung selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Pengamatan secara seksama menggunakan mikroskop akan tampak otot ini memiliki banyak inti sel yang berada pada bagian tengahnya. Otot dalam jantung bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung ini merupakan otot terkuat karena mampu bekerja terus-menerus sepanjang waktu tanpa istirahat untuk memompa darah.
Apabila otot ini berhenti bekerja, maka sistem peredaran darah akan terhenti sehingga terjadilah kematian. Otot jantung terdapat dua siklus, yakni urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Siklus yang pertama yaitu tekanan darah sistolik yang merupakan angka yang lebih tinggi. Lalu siklus yang kedua yaitu tekanan darah diastolik, yaitu angka yang lebih rendah. Bagian jantung yang terakhir merupakan pembuluh darah. Pada jantung terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Yang pertama adalah arteri. Pembuluh darah jantung ini kaya akan oksigen karena berfungsi darah ke sisi kiri otot jantung, yaitu ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Arteri koroner kiri utama bercabang membentuk arteri left anterior descending yang berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Lalu arteri left circumflex, cabang arteri kiri yang utama, mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Pada arteri koroner kanan bertugas memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, sinoatrial, dan atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending dan arteri marginal kanan. Bersama dengan LAD, arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Pembuluh darah pada jantung dapat menyebabkan masalah seperti penyakit jantung koroner dan arteriosklerosis. Kedua kondisinya menandakan adanya penyumbatan pada pembuluh jantung. Selanjutnya yaitu adalah vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung, ketimbang arteri yaitu vena memiliki dinding pembuluh yang lebih tipis. Pembuluh darah yang ketiga adalah kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya, seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi.